Jadi ini menjawab pertanyaan dari semua netizen yang diwakili oleh pertanyaan yang ini barusan seperti itu. Tapi nggak ada namanya ya. Jadi next kalau misalkan mau WhatsApp ke kita, sebutkan nama seperti yang tadi yang di pertanyaan awal bangetnya dari Jakarta ya. Sebutkan nama sama lokasi di mana. Pagi dok, apakah kita memang tiap hari harus pakai sunscreen walaupun saya kerja dalam ruangan gitu ya? Dan bagaimana cara pilih sunscreen yang benar serta cara pakainya? Monggo silahkan dokter. Ya ini salah satu yang juga banyak salah kaprah ya. Apalagi orang-orang di rumah aja kok nggak kemana-mana. Nggak ini ya, jadi nggak pakai sunscreen. Padahal sebenarnya itu salah ya. Jadi sebenarnya dimanapun kita ya, walaupun hanya di ruangan aja. Misalnya Mas Rio di studio ini pasti pakai dong pagi kan? Enggak. Oh emang pakai ya harusnya? Harus dong gitu. Jadi bentar. Di dalam ruangan gini nih, ini kan nggak ada matahari nih. Nggak ada. Terus nanti Mas Rio pulang kena matahari nggak? Oh iya. Kena, nah gitu. Jadi walaupun dalam ruangan ya, jadi kita nggak hanya misalnya tertutup nih ya, tertutup ruangan pun juga harus tetap pakai. Apalagi ruangan yang memang banyak jendelanya ya, karena kan UVA itu juga tetap menembus kaca gitu. Ingat, UVA itu nembus kaca ya Besti. Jadi walaupun Anda kantornya di ruangan, tapi kalau ada jendela-jendelanya tetap. Oke, ingat sunscreen tetap dipakai walaupun di dalam ruangan gitu ya. Oke. Jadi tetap pakai. Baik. Nah dokter, cara pilih sama cara pakainya yang seperti apa yang benar? Kan dokter pasti lihat dong di TikTok ya. 2 ruas jari begitu. Gak kebanyakan dokter atau gimana? Ya betul banget. Itu untuk perhitungannya yang gampang itu memang 2 ruas jari kita ya. 2 ruas jari kita ya, bukan 2 ruas jari Mas Rio ke mukaku kan. Beda kan. Oke. Jadi memang 2 ruas jari itu memang mewakili dari luas permukaan wajah kita, dan itu memang jumlah yang cukup untuk melindungi. Jadi bukan hanya cuma dikit-dikit aja, apalagi sunblock yang memang ada foundationnya, biasanya kalau cuma dikit-dikit biar hemat ya. Nah justru memang efek perlindungannya nggak akan kita dapatkan kalau memang jumlahnya tidak sesuai yang kita aplikasikan. Jadi yang sesuai aplikasi tadi 2 ruas jari kita sendiri diaplikasikan ke wajah dan leher, itu sudah cukup. Oke, nah jadi kalau misalkan Anda bertanya bagaimana cara pakai sunscreen yang benar seperti itu. Jadi 2 ruas jari Anda kayak gini ya, itu dikasih sunscreennya 2 ruas jari ini. Nah ini baru dipakai nih untuk seluruh wajah sama leher ya dokter Agatha ya. Setiap 3 jam sekali paling nggak harus di-reapply seperti itu. Jadi agar supaya perlindungannya maksimal. Yang di dalam ruangan juga sama, tetap kudu pakai sunscreen ya dokter Agatha ya. Dok, lalu kemudian apa lagi sih dok biasanya mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang matahari, sunscreen, apa lagi dokter Agatha biasanya tahu? Biasanya itu ada yang bilang juga semakin tinggi SPF semakin lengket katanya gitu ya. Memang ya ada benarnya juga ya, tapi bisa kita akali dengan pemilihan tadi, teksturnya tadi, atau pemilihan base yang sesuai dengan jenis kulit kita tadi. Misalnya kulit kita memang berminyak dan berjerawat, kita pilih yang base-nya gel tadi, pasti memang akan dia lebih ringan gitu loh. Jadi nggak ngaruh. Misalnya kita memang harus aktivitas yang tinggi ya, berjemur nih, misalnya mau ke Bali nih, pasti kita pakainya kan yang tinggi ya, SPF 50 aja biar perlindungan tinggi. Tapi kulitku berjerawat nih, berminyak, ya nggak apa-apa, carinya yang memang dia gel gitu. Biasanya orang males karena nggak mau malah lengket gitu ya. Jadi kita pemilihan di ininya aja, di base dari sunscreennya aja. Baik. Nah jadi pemilihan di sunscreennya juga bisa diakali dokter ya. Kalau emang kulit kita ini cenderungnya yang kering, pakainya jenis yang berbeda gitu ya. Nah dokter, kan yang paling serem tuh dok, katanya bisa kena kanker kulit. Banyak nggak sih dokter kasus-kasus demikian yang gara-gara kena matahari terus jadinya bermutasi di kanker kulit itu? Banyak nggak sih dok kasus seperti itu? Sebenarnya kalau di Indonesia ini memang kasusnya nggak setinggi di negara-negara yang daerah dingin ya, biasanya daerah Eropa atau daerah-daerah lebih dingin ya. Karena pertama, pigmen melanin kita kan lebih tinggi dibandingkan melanin yang daerah ras-ras Kaukasian ya. Nah, sebenarnya keuntungan pigmen melanin tinggi ini adalah kita lebih terlindungi dari sinar matahari ya. Apalagi untuk teman-teman kita yang di Afrika ya dengan ras kulit yang agak gelap, itu dia sebenarnya memang terlindungi. Dia pasti jarang sunburn ya dibandingkan orang-orang yang ras Kaukasian. Jadi dokter, saya potong. Semakin gelap kulit kita itu maka semakin susah untuk terjadinya sunburn. Betul. Semakin putih kulit kita ya, jadi ini bawaan lahir ya. Jadi semakin putih kulit kita,
itu semakin gampang terkena sunburn. Betul. Oke, Sunburn dan baik. tadi kanker kulit tadi, resiko Oke. kulitnya juga semakin tinggi. Semakin terlahir putih ya, itu akan semakin punya kemungkinan lebih tinggi kena kanker kulit. Betul. Anda terlahirnya, mohon maaf ya, Anda terlahir dengan kulit yang lebih gelap gitu ya, susah kena sunburn sama susah kena kanker kulit. Betul dokter? Betul, dia lebih Oke. susah karena kan memang ibaratnya melaninnya lebih tinggi, jadi dia lebih melindungi gitu. Baik. Ini hal yang menarik karena juga kita baru tahu seperti itu ya. Dokter, tapi kalau misalkan di Indonesia dokter, untuk kasus seperti kanker kulit, kulit ya. penanganannya seperti apa sih dok? Betul, kanker kulit itu biasanya kasus-kasusnya memang yang orang sering terpapar lama ya, biasanya mungkin pada yang petani gitu. Mungkin petani juga ya nggak kepikiran pakai sunscreen. Nah, biasanya kasus-kasusnya memang yang sering banget terpapar. Nah, penanganannya tadi pertama kita harus identifikasi dulu dari kanker kulitnya tersebut. Pertama, dia tipe yang jinak apa yang ganas. Nah, kalau yang ganas tadi harus kita memang identifikasi juga jenis yang mana dan stadiumnya. Nah, gitu. Untuk penanganannya tadi untuk yang ganas biasanya kita lakukan dengan pembedahan ya. Pembedahannya tadi juga kita lihat berdasarkan stadiumnya. Apakah setelah pembedahan memang dibutuhkan terapi lebih lanjut atau memang kita lihat progresivitasnya, karena kan namanya kanker memang dia progresivitasnya tinggi, jadi harus kita pantau selalu. Oke, jadi ingat ya, memang yang namanya sunscreen itu penting. Dan tadi juga ada kalimat yang baru nih yang baru saya juga dengar ya, semakin kulit kita terlahir gelap itu semakin susah untuk terkena keluhan sinar matahari. Entah sunburn, entah kanker kulit, ya kan seperti itu. Jadi intinya bahwa memang Anda terlahir putih ataupun juga hitam ataupun gelap sawo matang ya, tetap pakailah sunscreen dimanapun Anda berada. Nah dokter, terakhir nih dok, ini ada juga mitos yang bilang kalau kita lagi di daerah dingin dok ya, kayak di puncak gitu, kayak kalau di Jawa Timur kan di Malang misalkan ya, atau di Bromo deh dok, itu kan nggak panas dok, tapi kan hawanya dingin. Betul. Nah tapi juga tetap ada sinar matahari. Itu tetap kita kudu pakai sunscreen atau enggak? Kan orang-orang tuh biasanya dokter ya, ngapain? Oh enggak panas kok. Iya. Kan adem hawanya, enggak pakai sunscreen. Itu gimana dokter Agatha? Nah itu sebenarnya juga salah kaprah ya. Sebenarnya kan justru semakin tinggi letak kita kan lebih dekat ya, ibaratnya terpapar dengan sinar matahari juga. Memang kita nggak kerasa kalau udaranya dingin, seringnya gitu ya. Udara, apalagi dari Bromo tuh seringnya orang-orang gitu ya. Pulang dari Bromo kan dingin nih nggak kerasa, tapi kan dia main-main di padang pasirnya atau main pas di puncaknya Bromo itu, pulang-pulangnya kok kulitnya agak kayak ngelupas panas-panas merah dikit. Nah itu kan juga sebenarnya salah satu sunburn tadi. Gitu. Jadi ingat lokasinya lebih tinggi itu tetap lebih butuh juga dokter ya. Betul, walaupun udaranya dingin nih jadi. Baik. Jadi ya lokasi daratannya lebih tinggi daripada permukaan laut ya, entah kayak kita lagi naik-naik ke gunung atau main-main ke air terjun ya dokter ya. Tetap kudu pakai sunscreen. Betul. Itu wajib. Betul. Baik. Dokter Agatha, apa nih pesannya buat pemirsa di rumah? Monggo silakan. Iya, pesan saya jangan lupa untuk gunakan sunscreen sebagai basic skincare kita. Dan penggunaannya juga harus tepat dan sesuai ya. Untuk pemilihan sesuai dengan jenis kulit kita. Lalu penggunaannya juga harus dengan jumlah yang sesuai, yaitu 2 ruas jari kita. Dan penggunaan SPF yang sesuai dengan daerah kita. Kalau di daerah Surabaya atau daerah tropis ini minimal 30. Dan yang terakhir jangan lupa di reapply. Itu yang penting. Nah, ditambahkan dokter, cara pilih sunscreen yang sesuai sama kita seperti apa? Kan ada banyak soalnya, biar nggak bingung dokter Agatha. Iya, untuk pemilihan jenis sunscreen pertama memang berdasarkan jenis kulit ya. Kalau yang berminyak atau berjerawat kita gunakan yang base-nya gel, atau kulit yang normal atau yang cenderung kering kita pilih yang kandungannya yang lebih base-nya krim tadi gitu. Lalu untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak memang kita gunakan sunscreen yang tipe yang physical tadi, yang isinya zinc oxide dan titanium dioxide. Saya rasa pemirsa juga sekarang udah melek kok. Betul. Udah pada banyak yang tahu, oh ini physical sunscreen ini apa sunscreen kimiai. Pasien-pasien itu udah pada pinter kok Mas. Benar. Jadi intinya adalah tetap pakai sunscreen dimanapun Anda berada. Dan kalau mau ketemu sama dokter Agatha, spesialis kulit dan kelamin,
Itu beliau prakteknya ada di Dina Akupuntur dan juga Beauty Care. Kebetulan yang cabang Kutisari tiap hari apa Dokter Agatha? Saya tiap hari Jumat dan Sabtu jam 3 sampai jam 6 sore. Oke, jadi setiap hari Jumat dan juga Sabtu jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Betul. Kalau mau ketemu beliau lewat Instagram boleh di Dina Akupuntur ya, di follow aja. Ntar kalau misalkan mau ketemu sama Dokter Agatha bisa ngobrol langsung aja. Yang paling penting ingat, jangan lupa sunscreen-nya. Walaupun Anda itu beraktivitas di dalam ruangan ataupun juga di luar ruangan, tetap harus menggunakan sunscreen. Dan saya akhiri ya program Sehat Pagi di Jawa Pos TV untuk pagi hari ini. Terima kasih sudah nonton kami dan juga terima kasih untuk yang sudah bertanya. Dan mohon maaf kalau mungkin nggak bisa semua, kami akan bacakan pertanyaan Anda. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.